Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu di sini saya adalah mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dari kelas TI 23B1. Nama saya Saiful. Saya di sini akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari mengenai hasil UAS itu, yaitu mengenai fluida, membahas tentang fluida dan memberikan contohnya dalam keseharian. Baik, kita lanjut. Apa itu fluida? Pasti banyak yang mengira apa itu fluida, bertanya-tanya apa itu fluida. Baik, fluida merupakan zat dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan pada perubahan bentuk saat ditentukan. Misalnya seperti zat cair dan gas. Namun, fluida tidak selalu mengalir. Di beberapa kondisi, fluida dapat diam, disebut dengan fluida statis. Di sini ada contohnya, yaitu batu es itu padat, air minum itu cair, dan uap itu gas. Hukum dan prinsip dasar dalam mekanik fluida yaitu ada beberapa hukum, yaitu yang pertama ada hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa perubahan tekanan yang diberikan pada fluida tertutup akan ditransmisikan sama besar ke seluruh bagian fluida dan di dinding wadahnya. Rumusnya yaitu delta P sama dengan F1 per F2 sama dengan F2 per A2. Contohnya yaitu di kehidupan itu ada sistem hidrolik dan rem hidrolik. Yang berikutnya ada hukum konstitusivitas, yaitu ada itu menyatakan bahwa untuk fluida incompressible, aliran volume harus konstan sepanjang aliran yang berarti produk dari luas penampang dan kecepatan aliran tetap konstan. Rumusnya itu A1 P1 A2 V2. Aplikasinya itu aliran fluida di dalam pipa dengan berbagai diameter. Yang berikutnya ada persamaan Bernoulli, yaitu menyatakan bahwa dalam aliran fluida ideal dan tanpa viskositas, energi total, tekanan, kinetik, dan potensial. Sepanjang garis aliran konstan, rumusnya yaitu P plus setengah rho V 2 plus rho G dan kali H sama dengan konstan. Aplikasinya yaitu sayap pesawat terbang, aliran dalam tabung Venturi. Fluida statis dan dinamik. Hidrostatis yaitu tekanan hidrostatis, tekanan di dalam fluida yang berada dalam keadaan diam meningkat dengan keadaan ke dalam. Sering dirumuskan sebagai P sama dengan rho kali G kali H, di mana H adalah kedalaman. Sedangkan aplikasinya yaitu perhitungan tekanan pada dasar tangki air atau di bawah laut. Hidrodinamis atau hidrodinamika, yaitu dinamika fluida, studi tentang aliran fluida dan gaya yang bekerja pada fluida yang bergerak. Contohnya yaitu desain pipa, aliran udara di sekitar sayap pesawat, dan aliran darah dalam pembuluh. Nah, aplikasi dalam fluida kehidupan sehari-hari, di sini saya mau memakai memasak mie atau memasak air, yang mana beberapa prinsip dalam fluida studi fluida yaitu ada konveksi, titik didih, dan kehilangan panas dan penguapan. Yang mana konveksi di sini yaitu ketika air dipanaskan, molekul-molekul di dekat sumber panas menjadi lebih energik
dan naik ke permukaan, sementara molekul yang lebih dingin turun ke bawah, membentuk arus konveksi. Ini adalah proses di mana panas ditransferkan melalui gerakan massal cairan. Yang kedua itu titik didih, yang mana titik didih ini yaitu ketika air mencapai titik didihnya, tekanan uap air menjadi sama dengan tekanan atmosfer, dan air mulai berubah menjadi uap. Ini adalah salah satu sifat termodinamika dari fluida. Kemudian kehilangan panas dan penguapan, yang mana saat air mendidih, sebagian dari energi panas digunakan untuk mengubah air menjadi uap. Proses mengubah air menjadi uap di sini yaitu disebut penguapan, dan hal ini melibatkan konsep termodinamika dan transfer massa. Dengan demikian, memasak air atau memasak mie melibatkan beberapa dalam studi fluida. Untuk contoh soalnya yaitu di sini saya akan mengambil contoh soal melalui hukum Archimedes. Sebuah balok kayu dengan volume 0,5 kubik dan densitas 600 kg meter kubik diletakkan dalam air. Hitung gaya angkat yang bekerja pada balok tersebut dan tentukan apakah balok akan terapung atau tenggelam. Densitas air adalah 1000 kg per meter kubik. Jawabannya yaitu gaya angkatnya itu Fa yang bekerja pada objek yang tercelup dalam fluida diberikan oleh Fa fire V tercelup G V tercelup dan gravitasi, di mana F air yaitu raw air yaitu 1000 kg per meter kubik sama dengan raw air sama dengan 1000 km per kubik 1000 kg per meter kubik, yang P tercelupnya yaitu volume balok yang mana sama dengan 0,5 meter kubik, dan gaya percepatan gravitasinya yaitu 9,81 meter per second kuadrat. Menghitung gaya angkat yaitu Fa sama dengan menghitung gaya angkatnya yaitu Fa sama dengan 1000 dikali 0,5 dikali 9,81, yang hasilnya di mana 4905. Untuk menentukan apakah balok akan terapung atau tenggelam dibandingkan gaya angkat dengan berat balok W diberikan oleh W sama dengan raw balok, V balok, dan W sama dengan raw balok dikali V balok dikali G. Yang mana raw balok di sini densitas balok itu 600 kg per meter kubik. Dan V-nya volume baloknya itu 0,5 meter kubik. Sama saja dengan G-nya yaitu gaya gravitasinya yaitu 9,81. Maka dapat dihitung 600 kali 0,5 dikali 9,81, yang mana hasilnya 2943 Newton. Karena gaya angkat 4900 Newton lebih besar daripada berat balok, maka balok akan terapung di permukaan air. Baik, apakah cukup dipahami untuk sampai saat ini? Jika tidak, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf atas
penjelasan atau kurang dipahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.